Makanya saya bilang bahwa tahun lalu saya pengen banget berbagi, tapi saya nggak berani karena saya sebagai penguji gitu. Takutnya kan internet nanti saya ini penguji di luar ngomong macam-macam, padahal pria itu tidak di-share gitu. Nah sekarang karena saya sudah bukan penguji lagi, makanya saya ingin berbagi dulu waktu saya menguji seperti ini gitu. Wah, udah ada 500 orang nih yang nonton live ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Zahra. Di sini saya akan menjadi moderator untuk 60 menit ke depan ya. Kita akan ngomongin tentang portofolio gitu. Nah, apa sih portofolio dan kenapa itu penting banget untuk kalian yang mau masuk ke ITS, terutama jurusan desain ya. Kita mau cari tahu nih kenapanya gitu kan. Oke, jangan lupa siapkan pertanyaan ya, karena nanti untuk teman-teman, adik-adik di sini yang lagi nonton, teman-teman di sini lagi nonton akan mendapatkan free trial kelas portofolio dan juga untuk buku. Jadi aku mau memperkenalkan sedikit ya tentang narasumber kita di sore ini. Jadi siapa sih narasumber kita sore hari ini? Jadi narasumber kita di sore ini adalah Pak Waluyo Hadi. Jadi beliau tuh merupakan dosen di desain produk ITS dan beliau itu sempat juga menjadi tim penilai portofolio di SNMPTN tahun 2018 sampai 2020. Jadi pengalaman beliau tuh banyak banget ya. Coba. Oke. Nah, ini beliaunya udah datang nih. Halo, assalamualaikum Pak Waluyo. Tambah kalah kinclong saya, Mbak. Oh iya, karena Bapak membelakangi cahaya, Pak. Makanya itu gelap jadinya. Oh iya. Nah, ini untuk teman-teman ya. Oke. Ya udah, nggak apa-apa Pak. Ini karena berkat air wudhu sih Pak, jadi kinclong. Oke. Nah, boleh. Nah ini teman-teman yang baru bergabung, ini ceritanya Pak Waluyo itu sekarang lagi study di Polandia ya Pak ya? Iya. Kalau di sini lagi musim hujan Pak, di sana lagi musim apa? Ini musim salju. Oh, musim salju. Wah, boleh di ini nggak Pak? Di apa namanya dikelihatan ini, dilihatin ke teman-teman nih suasana di Polandia seperti apa nih Pak? Wow. Ya, salju. Wah, mantap. Oke. Nah, ini udah cukup ramai nih Pak, teman-teman yang bergabung sama kita di sore hari ini. Jadi di sini kita lagi mau ngobrolin tentang ini ya Pak ya, portofolio. Iya. Gitu. Nah, tadi saya sempat menceritakan sedikit tentang Pak Waluyo Hadi. Jadi Pak Waluyo Hadi ini sebagai dosen di desain produk ITS, lalu juga sempat juga Pak ya jadi tim penilai untuk portofolio 2018 sampai 2020. Dan beliau ini juga merupakan penulis dari buku gambar pensil. Nah, mungkin Pak Waluyo mau nambahin lagi Pak informasinya. Oke, jadi terima kasih ya, Dara ya. Ini ya. Lumayan ini Pak. Jadi, sudah disampaikan Mbak Zahra tadi ya. Jadi saya sebenarnya dari fakultas ya. Jadi di sini saya mewakili fakultas ya. Jadi bidang saya desain produk. Dari fakultas kan ada di kafe, ada yang juga. Nanti akan saya bahas yang di global terkait dengan saringan masuk SBMPTN gitu ya. Ya, betul. Tadi sudah disampaikan ya. Saya kebetulan sebenarnya saya ingin ya sharing ini dari tahun-tahun kemarin sebenarnya ya, tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Tapi masalahnya kan sebelumnya saya jadi penguji. Karena saya jadi penguji, takutnya nanti ada apa-apa gitu. Saya gimana jadi sharing gitu. Karena saya sekarang sudah nggak jadi penguji, jadi disuruh di sini kan selama jadi penguji itu ternyata banyak yang menarik gitu loh. Yang menarik itu misalnya apa namanya
eh, eh, dari awal yang saya lihat itu karya-karya itu mereka itu informasinya sangat pasti. Nah, Pak, sorry Pak, sebenarnya sebelum masuk ke situ, kita mau ngobrol dulu nih Pak, kenapa sih kok portofolio penting untuk teman-teman di sini atau adik-adik di sini? Ini kan yang nonton ini ceritanya nih adik-adik calon mahasiswa nih Pak, kebanyakan yang mereka merencanakan untuk masuk ke jurusan desain di ITS gitu. Nah, sekarang apa sih itu portofolio gitu loh Pak, dan kenapa sih kok itu penting gitu? Kalau dari Pak Waluya seperti apa? Oke, jadi gini, bidang desain kan portofolio itu sebenarnya banyak ya, nanti bisa dicek lagi di kuliah itu jurusannya kan macam-macam, ada yang sains gitu ya, itu sudah diajarkan di sekolah. Jadi ya, misalnya ketika itu semua diujikan dengan tes apa itu teori gitu. Tapi ada beberapa bidang itu yang harus praktek. Misalnya kayak olahraga, seni tari, seni lukis, desain, apalagi ya. Ya banyak lah, nanti coba bisa dicek lagi. Nah, disitulah butuh portofolio. Portofolio itu apa yang kita lakukan. Nah, kenapa nggak diujikan secara tertulis ya? Karena ada bidangnya, misalnya olahraga gitu ya, dia harus, saya pernah lihat dari YouTube ya, tari dia harus sebuah tari. Bisa materi yang tidak ada di SMA, di SD, SMP, SMA gitu, sehingga perlu ada tes tersendiri seperti itu. Itu mungkin cuman ya, nanti silakan bisa kita angkat jadi sebuah diskusi. Oke, nah tadi jelas ya, jadi karena mau masuk ke jurusan desain, otomatis saringannya pun juga ada tes yang dinamakan dengan portofolio gitu ya Pak ya. Nah, bentuk tesnya sendiri itu seperti apa sih Pak? Tesnya dulu. Bentuk tesnya itu seperti apa sih Pak, portofolio itu? Yang sekarang Oke. Nanti silakan kalau misalnya kita mau bahas yang dulu. Yang sekarang itu tesnya itu kita ngumpulkan karya. Nah, nanti ada 5 item ya yang harus dipenuhi ya. Misalnya ada gambar suasana atau gambar imajinatif, kemudian ada gambar imitatif, kemudian ada gambar pilihan, lalu ada deskripsi, lalu ada dokumen gitu Mbak, dokumen, tapi karena online dokumennya itu file PDF, PPT. File PPT, oke. Itu dulu gitu ya. Jadi kan kita koreksi sesuai dengan ini ya, jurusan yang dituju. Misalnya dia mau milih ITS gitu ya, nanti karena sekarang online ya, nanti karyanya tadi akan dikasih kode ke dosen ITS, lalu dosen penguji ITS nanti bisa mengakses dari manapun. Oke, berarti nilainya satu nasional, ada kriteria yang sama. Oke, berarti untuk portofolio ini sebenarnya dibutuhkan di seluruh PT, di seluruh perguruan tinggi Pak ya. Jadi nanti tesnya itu nggak cuma ITS aja. Itu ya. Itu ITS, ISI, ya. Kemudian ya ada yang yang sekolah-sekolah olahraga, seni tari, pedalang, teater, kayak gitu. Nah, itu yang dibutuhkan, itu yang butuh portofolio. Oke, Pak, ini ada yang komentar nih Pak. Mohon maaf kurang jelas audionya gitu. Atau mungkin jaringannya kali ya. Iya, mungkin jaringannya kali ya. Soalnya nggak seperti sempat putus-putus kayak gitu. Nah, tadi Bapak sempat bilang ada 5 jenis. Suara saya jelas kalau jelas sih, tapi jelas. Cuman kadang muncul enggak gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Bisa jadi jaringan saya. Iya. Nah, tadi Bapak sempat nyebutin ada 5 ya Pak, 5 jenis gambar. Itu nanti mereka harus menggambar itu semua 5-5-nya, atau mereka bisa memilih salah satu Pak? Semuanya. Oke, saya jelasin lagi ya. Boleh. Itu nggak 5. Ada 5 poin yang harus diketahui. Oke. Pertama, covernya harus standar. Ya kan? Jadi nanti ada file di
di sana dari LTMPT-nya di download. Nah di situ nanti ada PPT kosongan. Pertama ada covernya, ada gambar satu itu gambar suasana, lalu ada gambar imitatif ya. Tadi gambar imajinatif, gambar imitatif, yang ketiga gambar pilihan, yang keempat ada deskripsi. Jadi itu nggak bisa milih, itu harus, kecuali yang pilihan ini harus sesuai dengan atau jurusannya gitu ya. Itu kira-kira Mbak. Jadi apa namanya, enak ini saya ngobrol sama Mbak Zara karena Mbak Zara awam ya. Iya, awam saya. Oke. Nah, tadi Bapak tadi sempat bilang ada perbedaan tergantung jurusannya. Nah, itu maksudnya gimana tuh Pak? Emang kita harus menggambar apa? Misalnya kalau mau masuk, kan di ITS ada 3 jurusan desain. Ada desain produk, ada desain interior, ada desain komunikasi visual. Nah, itu perbedaannya apa? Dari sisi itu. Itu nanti kan penilainya masing-masing kan. Misalnya saya sebagai desain produk, kita akan melihat produk-produknya, karyanya yang berhubungan dengan itu. Nanti di pengumumannya itu nanti ada penjelasannya. Misalnya kamu mau masuk jurusan desain produk, maka gambarnya kira-kira gitu. Nah, itu kemarin itu juga banyak yang salah. Nah, ini yang penting, makanya kita kasih judulnya itu banyak yang gagal. Itu salah satunya itu dia nggak membaca dengan detail, dan dia itu bilang saya itu dari SMK jago animasi Pak. Chat saya pribadi kadang di IG gitu ya. Nah itu dia nggak tahu bahwa di peraturannya itu yang dikumpulkan itu hanya gambar atau hanya karya yang sifatnya printed gitu. Jadi kalau animasi ya nggak bisa melampirkan videonya, yang bisa itu adalah I see. Dia kehilangan satu poin gitu. Oke, jadi tidak membaca dengan detail, itu kesalahan nomor 1 ya Pak ya? Arahannya tidak dibaca dengan detail, oke. Dan perlu ada seperti ini, informasi-informasi seperti ini kan sekarang kalau dulu itu satu arah ya komunikasi. Kan sekarang itu ada sosmed, ada yang gunanya kita nanti bisa bertukar pikiran seperti itu. Betul. Pemerintah pun nanti juga bisa jadi akan berubah juga, karena sekarang soal dalam hitungan detik atau hitungan kan soalnya tuh ngerjakannya satu minggu ya biasanya. Dalam hitungan hari itu bisa di seluruh Indonesia, seluruh dunia itu. Jadi nggak ada soal bocor lagi bisa jadi. Karena apa? Soalnya sekarang open dan bisa di-share ke semuanya. Misalnya aku gambar seperti ini nih gitu. Terus teman yang lainnya aku gambar seperti ini. Loh temanku lebih bagus ya, aku niru dia, kan bisa aja sebenarnya. Oh iya betul. Jadi akan terjadi karena sekarang prosesnya online. Oke. Nah, berarti kan kita ceritanya tadi Bapak mau share 5 kegagalan yang harus dihindari kan, atau 5 kesalahan yang biasanya dibuat oleh calon-calon mahasiswa yang mau masuk ke desain. Itu kesalahannya apa aja? Tadi kan yang pertama Bapak udah sebutkan bahwa mereka tidak membaca arahannya dengan detail. Nah, nomor 2 nih apa nih, Pak? Kesalahan apa lagi? Sebentar, saya lihat catatan dulu ya. Ya, kerepekan ya Pak. Itu nomor 2 itu sebenarnya. Nomor 1 itu karena nggak punya planning. Gitu. Saya melihat dari karya-karya sekian banyak itu, berarti kalau saya koreksi misalnya saya sekali koreksi misalnya 100, berarti kalau saya 6 tahun ya berarti mungkin 100 karya, ya itu banyak sekali yang dia itu hanya istilahnya itu kayak seminggu baru belajar langsung daftar. Nah, kan coba saya ini Mbak Zara misalnya. Mbak Zara pernah gambar dari SD sampai SMA misalnya ya. Nah itu belajar gambarnya ada nggak kira-kira yang menjurus ke desain gitu? Nggak ada, saya nggak bisa gambar. Oke, nah itu kan. Iya. Jadi sesuatu yang nggak pernah diajarkan dengan pasti tiba-tiba diberikan. Iya. Tes sim lah ya. Ya kan? Tes sim itu kan kita kan nggak pernah diajar ini gimana cara bikin angka 8. Sekarang lagi kan tes sim kan ya. Bikin zigzag kan nggak pernah. Kita harus belajar sendiri lalu diuji. Ya kan? Nah, dengan cara seperti itu gini, kembali lagi ke tes sim ya.
saya lumayan tesin, saya nggak pernah nggak lolos, saya tesin lolos. Nah yang saya pelajari dari orang yang tesin, saya tanya sama polisinya, Pak ini gimana Pak, biar saya lolos Pak, sama harus latihan dulu Mas, ini kalau sore buka. Ini saya pakai analogi yang gampang biar teman-teman di sini bisa bayangkan, oh iya semua orang kan sini punya SIM ya. Nah, intinya adalah sampai harus latihan dulu sore-sore. Nah di situ nanti sampai coba dulu angka 8, kalau nggak bisa jangan tes dulu. Nah sama juga yang saya lihat banyak sekali mereka itu nggak latihan dulu, tiba-tiba wah daripada itu karena waktunya mepet, dia harus segera kuliah ya, harus ikut tes desain. Nah itu bayangkan yang sesuatu yang nggak perlu dari tiba-tiba dia pelajari hanya dalam hitungan 2 minggu gitu. Bisa gitu. Nah, kebanyakan yang lolos ya. Nah saya salah satunya dulu saya lolos 2 ya, tahun 2000 saya dulu itu lolos di ITB sama ITS sama Brawijaya saya dulu. Tapi Brawijaya yang umum ya. Nah saya nggak tes sama sekali, tapi yang saya bayangkan adalah saya dulu dari SD, SMP, SMA itu saya juara gambar terus gitu. Saya sama orang tua saya disuruh ini bertarung tanda kutip itu untuk lomba gambar. Nah bayangkan yang sudah latihan berbelasan tahun dibanding orang yang baru 5 hal, orang yang baru berapa hari belajar. Itu yang saya lihat dulu kesalahan pertama tuh situ, dia nggak punya perencanaan. Jadi tesnya kan prepare ya Pak ya, nggak prepare gitu, tidak menyiapkan dengan baik gitu ya Pak ya. Nah itu normalnya kalau mau emang ada, kalau rata-rata kan teman-teman ini nggak diajarkan secara khusus di sekolahnya. Itu sebaiknya amannya itu udah mulai latihan tuh dari berapa bulan sebelumnya nih Pak, sebelum tes portofolio. Oke, kalau pengalaman yang saya ajari ya, dulu juga ngajar bimbel juga di Bandung ya, mungkin di sini ada juga teman-teman di Bandung, kemudian di Surabaya juga itu yang sudah akhir ya, yang misalnya yang dia sudah punya basic tinggal mengarahkan ke tes, itu paling enggak 2 bulan. 2 bulan itu minimal ya Pak ya. Nah kalau yang itu yang pengalaman itu yang udah punya pengalaman. Nah yang masih nol putul Pak, itu gimana? Yang masih belum punya pengalaman. Sorry? Mulai SMA. Oh, mulai SMA. Mulai SMA. Paling enggak. Udah belajar dulu ancang-ancang. Nanti apa aja yang mau di ini. Karena penilai atau juri itu cukup bisa menilai hanya dari goresan aja sudah bisa oh ini dia itu bisa gambar atau enggak, itu cuma dilihat dari garisnya aja. Nah, garis itu sama kayak kita nyanyi ya. Kita nyanyi kan enggak pernah dilatih tiba-tiba. Ya pasti suaranya falas. Falas atau enggak itu kan tiba-tiba latih jangka panjang. Oke, siap. Oke, tadi udah 2 tips ya. Sorry Pak Waluyo Hadi ini sudah share 2 hal-hal yang biasanya bikin peserta portofolio itu gagal. Nah yang ketiga apa nih Pak? Oke, yang ketiga yang kedua tadi kan tentang itu ya, tentang aturan ya. Nah itu saya tambahin dulu yang nomor 2 itu. Boleh. Juga aturan main goal ya mungkin ya, kalau kita di TJ iya goalnya apa sih? Iya. Kita harus tahu dulu goalnya sehingga nggak kemana-mana. Contohnya kayak misalnya kita itu mau gambar suasana sama gambar berwarna, fokus di situ aja. Atau gambar pilih, nggak usah kita gambar tiba-tiba kita belajar malah kita terlalu bikin sepeda motor. Ada yang ini ke saya gitu, Pak, anak saya itu pinter gambar Pak, gambarnya sepeda motor terus gitu. Saya lihat tuh gambar sepeda motornya, coba gambar manusianya kayak gimana. Waduh, nah ini salahnya tuh gitu, karena kita nggak tahu goalnya ada. Nah gitu, jadi yang kita pegang dulu itu adalah ini goalnya apa dulu, mana sih yang mau dites, yang menentukan konsep saya itu apa. Nah kalau itu sudah kepegang, baru nanti kita kembangkan yang lainnya. Itu yang kedua Pak ya. Sekarang yang ketiga. Iya. Nah yang ketiga itu tentang teknis. Nah itu pertanyaannya selalu, misalnya saya kemarin share di feed juga, itu juga banyak yang komennya itu
Pak saya kalau nggak bisa gambar sama sekali seperti apa. Nah itu kan teknis ya. Mm-mm. Eh, Teknis itu tadi, jadi butuh pengalaman. Yang pertama butuh pengalaman. Tapi setelah saya ngajar, ya, saya setelah Mm-mm. ngajar eh, anak-anak yang awalnya SMA nggak bisa, lalu di kuliahan itu saya yang ngajar pertama kan, saya pintu gerbang itu saya, jadi anak SMA yang baru itu pada pegang buku saya, ini Pak saya dulu baca buku ini ya, terus saya gambar lagi itu juga ya, mohon maaf ya, itu ya masih mungkin nilainya ya ada yang 5 juga. Artinya apa? Jadi Oke. saya cuma nanti yang penting basic-basic bisa, nanti di kuliah itu diulangi semuanya. Yang awalnya Hmm. nggak D sampai SMA itu nanti dirapel lagi, itu diulangi lagi, Hmm. diperdalam lagi di situ. Oke. Jangan sampai minder. Inilah yang kadang-kadang dia tes aja enggak, gara-gara itu. Oke. Saya jadi ke oke, nggak apa-apa. Jadi ini tadi saya bahas teknis ya, Ah, dan soalnya kelewatan. Jadi oke, yang ini ya, tadi yang nomor 4 ya, yang tentang teknis tadi. Jadi karena dia merasa nggak bisa teknisnya, ya sudah nggak usah ikut aja. Tuh, Nah itu yang menurut nggak saya ikut tes maksudnya, Pak? akhirnya nggak ikut tes. Waduh, sayang sekali. Itu. Jadi kebalikannya, yang tadi yang satunya masih persiapannya panjang, yang satunya dia itu Hmm. minder duluan gitu. Padahal Oke. di dalam kampus anak itu juga jago gambar ternyata. Hmm. Nah, terus ada tambah bahwa di kampus ya, ketika kita kuliah itu nggak semuanya tentang gambar aja. Ada analisa ergonomi, itu sangat matematis ya. Hmm. Ukuran manusia, antropologi manusia, itu kan tulisannya nggak gambar ya. Iya. Terus misalnya analisa bisnis, analisa apa misalnya ya, tentang kreativitas, itu kan belum tentu tentang gambar. Hmm. Jadi jangan minder dulu. Itu yang saya lihat. Saya pernah melihat gini, ini ada cerita juga yang menarik. Saya tahun 2004 itu saya ada kesempatan saya studi di Jepang, Oke. ketemu sama orang Indonesia Hmm. yang dia itu lulusan yang sama waktu itu di ITB dengan saya, tapi dia jurusannya informatika. Oke. Nah, terus saya, Mas kamu jurusannya apa? Dulu desain. Waduh, aku kan dia di sana kerjaannya itu ya, apa namanya, juga ada hubungannya dengan desain ya. Dia bilang, wah aku tuh sebenarnya jago desain, tapi gara-gara aku dulu itu minder, jadi aku nggak masuk desain. Aduh, sayang sekali ya. Kayaknya Mas keren banget kayaknya. Nah, jadi Oh. itu dia karena teknis dia nggak tahu caranya, dia minder duluan, akhirnya sampai ke sana. Oke, itu yang keempat. Tadi saya balik ke yang ketiga. Iya. Sudah sekali yang gagal itu gara-gara gagal membaca soal. Gagal membaca soal. Oke. Jadi yang pertama itu gambar imajinatif. Imajinatif itu, bayangkan imajinatif itu kan berimajinasi kita. Iya. Seliar makin dia makin liar makin bagus. Gambar kedua, gambar imitatif. Imitatif itu artinya dia gambar yang persis. Ya, misalnya saya punya ini gitu ya. Contohnya ini ya. Saya punya headset ini makin persis karena gambar imitatif. Oke. Nah, karena dia dicampur adukkan. Yang gambar imitatif dibikin kreatif. Disuruh gambar apelnya diiris bentuk manusia, bentuk apa. Oh, alah, ya. Dia nggak kreatif sama sekali. Dia disuruh gambar superhero, ya sudah superhero-nya diem gitu. Nah itu. Oke. Sering sekali saya lihat dari beberapa soal itu tahun lalu ya, tahun sebelum-sebelumnya malah itu lagi. Disuruh gambar superhero, malah nggak ada superhero-nya, tapi di situ dia kasih penjelasan bahwa superhero-nya adalah aku. Terus halu. Ini superhero-nya aku, dan aku lagi melihat orang lagi berjatuhan dan sebagainya gitu. Ya sudah. Yang kelima itu kriteria penilaian. Jadi kalau kita sudah, ini tadi kan urut ya, dari awalnya latihan jangka panjang, nggak ada jangan minder, gitu kan. Sekarang kita harus tahu yang cari juri itu yang apanya gitu. Nah itu kan
ini kan yang kita nggak pernah tahu. Iya. Ya. Misalnya kita bimbel, ya ini saya juga pernah bimbel ya. Waktu saya ngajar bimbel itu, saya waktu itu masih mahasiswa, saya ngajar bimbel. Ya, yang saya tahu adalah gimana saya ngajari apa yang pernah saya lakukan sebelumnya. Gitu. Sehingga pas saya tanya lagi ke ininya, setelah tes ya, saya tanya ke murid saya tanya, gimana tesnya? Beda Pak, ternyata tesnya gini. Oh iya, jadi nggak ada informasi di situ, nggak nyambung gitu. Sehingga seharusnya perlu ada seperti saya seperti ini gitu. Mungkin penguji lain juga kalau bisa, tapi nggak boleh konflik of interest ya. Misalnya penguji lalu dia gitu ya. Tapi gimana juga kriteria penilaian itu peserta juga tahu. Nah, itu tahunya di mana, Pak? Apa ada dipublish di website-nya mana gitu? Enggak dipublish gitu. Sehingga Pak, dari situ memang sengaja tidak dipublish memang. Makanya saya bilang bahwa lalu saya pengen banget berbagi, tapi saya nggak berani karena saya sebagai penguji gitu. Takutnya kan nanti saya ini penguji di luar ngomong macam-macam, padahal pria itu tidak di-share gitu. Nah sekarang karena saya sudah bukan penguji lagi, makanya saya ingin berbagi dulu waktu saya menguji seperti ini. Oke. Sekarang nanti kita perlu lagi. Silakan nanti diskusi mungkin di channelnya Kreatif ya. Biar nanti nggak hanya saya dan teman-teman dari desain di kafe gitu. Nanti bisa juga sharing gitu ya. Kalau saya tahunya hanya dari desain produk gitu. Nah, boleh di-share ya Pak ya nanti. Kriteria-kriterianya bisa di-share ya Pak ya. Sama teman-teman yang lagi dengerin sekarang, Kak. Oh iya. Oh, sang sekarang ya maksudnya. Ini saya akan cerita yang tahun lalu ya. Iya. Saya nggak tahu karena saya bukan. Iya. Ini kriteria itu misalnya banyak yang menganggap dengan apa Sorry Pak, suaranya hilang. Halo? Gimana tadi? Ya, sistemnya itu kumulatif. Oh, kumulatif. Jadi misalnya gini, kumulatif itu misalnya saya gini, kan ada misalnya 5 soal ya, 5 form ya, foto itu ya. Nah itu jago banget, dia cuma mengumpulkan 1. Dipikir 1 itu bisa mewakili semuanya. Padahal kriteria itu nggak gitu. Namanya 5 berarti yang seperlima. Oke. Nah, jadi ada juga yang dia wah ini jago banget. Tapi menurut kriteria penilaian nggak boleh. Ada yang lainnya kalau itu ya usia kosong dapat nilai. Misalnya ya ini poinnya enggak, poinnya paling tinggi di ini cover aja dinilai ya. Oke. Setelah itu gambar relief atau imitatif lebih rendah lagi. Gambar lebih rendah lagi. Dan ada deskripsi lebih rendah lagi. Oke. Ada yang ngumpul ya berarti 1/5. Nah, terus ada kriteria lagi, ada 3 kriteria lagi. Misalnya ini teknis lagi ya, nanti teman-teman bisa juga bisa apa namanya menanya detail lagi. Misalnya ya ini satu contoh aja gambar itu untuk membuat penilaian itu ada kriteria misalnya ini kan harus 5 orang di dalam gambar. Itu nggak ada minimal ada 5 orang di dalam gambar. Manusia di dalam gambar. Oke. Dia ada 5, maka dia dapat poin 10 misalnya. Kalau orangnya hanya nggak sampai 5, maka poinnya hanya 8. Kayak gitu itu harus tahu kriteria itu. Kalau kita blank aja tiba-tiba aku kurang seminggu aku langsung tes gitu. Ya bisa lah, tapi insya Allah ya maksudnya apa namanya bisa jadi nanti nggak sesuai harapan. Insya Allah gagal gitu Pak ya. Ya Allah itu ngasih ya kamu masuk aja ya masuk. Ya, itulah kriteria kayak gitu harus kita tahu. Ya itu masih banyak ya kriteria tapi kayaknya nggak cukup waktunya Pak ya. Kita diskusi. Oh ya, nah siap. Lebih
ingin diperdalam lagi. Nah, untuk teman-teman yang lagi nonton, nah sambil saya ngobrol dengan Pak Waluyo, silakan teman-teman langsung nanya aja ya, bisa di kolom Q&A. Jadi kalau teman-teman lagi nonton via handphone nih, di bawah tuh ada kayak question mark ya, tanda tanya. Nah, boleh langsung ya, bisa nanya di situ. Dan katanya nih dengar-dengar Pak Waluyo udah nyiapin hadiah spesial ya Pak ya, ini untuk yang lagi nonton hari ini. Apa aja tuh Pak hadiahnya? Enggak, itu sebenarnya hadiah bukan dari saya, Mbak, dari fakultas. Oh, dari fakultas ya? Jadi ini bukan tantangan ya. Nah, jadi kan saya nulis buku, nah itu saya teman-teman nanti yang pertanyaannya terbaik aja. Satu aja Pak ya, the best questions ya, satu ya. Nanti kan saya juga ngajar di Prodes, saya kasih trial deh. Tuh. Ya. Oke. Contohnya ada di YouTube saya, di channel saya dosen desain. Di situ saya waktu di Prodes, saya bukan konten, biar tahu gimana cara ngajarnya. Oke, nah jadi teman-teman nanti langsung kalau udah selesai live ini bisa langsung ngintip ke IG-nya Pak Waluyo Hadi di @dosen apa Pak? YouTube. Oh YouTube, sorry. Oke, nah tadi ya langsung ke YouTube-nya Pak Waluyo. Nah, itu jualan. Oh dia jualan. Nah ini untuk yang untuk yang trial ini diberikan ke berapa orang nih Pak? Yang trial kelasnya? 5 aja. 5 aja. Oke, nah langsung aja teman-teman ya yang udah nggak sabar nanya, boleh langsung aja nanya di kolom komentar dan di kolom Q&A aja ya, biar nggak ketimpa-timpa gitu. Nah, Pak ini ada pertanyaan dari Fasil RB. Bagaimana juri mengetahui plagiatisasi gambar di lampiran portofolio, Pak? Itu pertanyaan pertama. Nah, dia juga nanya lagi nih Pak, gimana mencari cerita yang out of the box? Mungkin mencari ide-idenya itu seperti apa? Silakan dijawab Pak Waluyo. Pertanyaan bagus. Originalitas nggak ada di kriteria. Jadi nggak ada kriteria bahwa kerjanya ini original, belum ada, itu nggak ada. Oke. Kenapa? Nggak mungkin kriteria itu. Karena semuanya aja open. Mungkin banget satu yang muncul itu karya itu bukan saya. Oh, oke. Kita gambar ulang di karya saya itu kan ya plagiat itu. Kan kenapa? Karena waktunya seminggu ya, bisa aja orang comot dari mana. Oh, I see. Tapi ada verifikasi. Verifikasi itu memastikan bahwa si anak itu. Jadi gini, setelah nanti masuk list ya, 100 orang TS. Itu gambar langsung, gambar ulang. Oke, berarti setelah dokumen dikirim soft files, nanti ada verifikasi yang kedua yaitu harus menggambar di tempat, gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Juri penilai nanti ya balik lagi dari saya dan tim itu akan melihat lagi bahwa ini dia gambar sendiri. Sekarang kita nanti kuliah. Oke, sip. Nah, semoga bisa menjawab ya Fasil RB. Pertanyaan keduanya nih Pak, ini orang yang sama yang nanya. Dia pengen tahu gimana bisa dapetin ide biar dapat out of the box gitu, bisa dapat cerita out of the box itu seperti apa? Oke, sebenarnya balik lagi, sebenarnya hampir sama dengan yang pertama, ya kan? Berarti plagiat itu kan hubungannya masalah novelty ya, atau kebutuhan. Nah, cerita out of the box itu perlu ya, tapi di penilaian juga nggak ada. Oke. Jadi kita nggak masalah sebenarnya. Nah ini yang kadang-kadang menghabiskan energi karena dia ingin bereksplorasi yang terlalu rumit sehingga dia nggak mulai gambar-gambar. Oke. Apa namanya? Oke, kriteria yang tadi ya, misalnya kriteria yang oke, balik soal aja ya, balik soal pertama imajinatif. Imajinatif itu
uh, out of the box, ya boleh aja nanti hanya dapat misalnya dari satu pemilihan tadi satu pemilihan tadi 1/5, maka nilai out of Oke. the box, tapi faktor unsur-unsur lainnya malah ketinggalan. Oke, jadi nggak usah terlalu fokus dengan out of the box-nya, tapi memenuhi kriteria aja yang 5-5-nya. Jadi harus membaca soal dengan baik gitu aja ya Pak ya, lebih simpelnya ya. Tips dikit tentang out of the box. Out of the box itu kalau di kampus kita jadi ada metode drilling yang mungkin bisa dicari nanti, mungkin lah ini kayak pertanyaan bagus, nanti mungkin akan saya bahas di channel saya ya, tentang gimana cari ide. Namanya drilling metode. Drilling metode. Iya, metode drilling, metode scamper, metode biomimicry, metode analogi, nah, banyak kan ya? Iya, Mbak. Oke. Biar santai aja, nggak belum apa-apa sudah. Ini saya aja udah ngebul ini banyak banget catatannya. Oke, jadi sebenarnya cara cari ide itu ada banyak metode ya teman-teman. Ada tadi sempat disebutin ada metode drilling, metode apa lagi tadi Pak? Scamper. Nah nanti akan dibahas di YouTube channelnya Pak Waluyo. Jadi langsung aja ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Kan sekarang sudah bebas untuk ngajar ya. Oh iya. Nah YouTube ini media yang bagus untuk saya ngajar lagi. Oh iya benar Pak. Kenapa nggak dulunya saya ngajar 30 anak, sekarang tak ajar deh seluruh dunia. Oh mantap. Tentang boleh nyimak ini. Nah ya tentang ide out of the box, tapi nanti kita akan bahas. Ya Pak, ini banyak pertanyaan loh Pak. Kita dapat langsung di pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Saya bacakan ya. Nah, untuk jalur SBMPTN, mana yang lebih diutamakan antara skor UTBK dan portofolio nih Pak? Kalau dulu 50-50. Halo? Iya, halo. Dulu 50-50. Dulu 50-50. 50%. Oke, kalau sekarang Bapak dapat bocoran? Kalau sekarang? Saya harus minta apa namanya itu otorisasi dari kadep. Oh iya belum tentu. Oke, jadi istilahnya kalau dulu 50-50 ya Pak ya? 50 iya. Jadi, jadi harus apa? Harus imbang ya. Tapi itu yang menguntungkan menurut saya, menguntungkan bagi yang apa namanya dia bagus di portofolio gitu. Oke, nah aku minta tolong untuk yang nanya sebutin nama ya, namanya, karena kan di sini banyak kan pakai username-nya bukan nama asli. Aku pengen kalian bisa nulisin nama asli kalian, lalu dari SMA, SMK atau dari mana asalnya gitu. Oke Pak, boleh next question ya Pak ya? Masih banyak pertanyaannya. Dari Dayah Marzan. Selamat sore Pak. Saya mau nanya, kira-kira portofolio itu pengaruhnya ke lulusan berapa persen ya? Tadi udah dijawab ya Pak ya? 50% ya? Dulu. Oke. So, perlu Mbak. Barangkali nanti ada misalnya dari kadet gitu ya, bisa membuat ini juga. Itu juga yang hal seperti itu, yang ada update, mungkin kalau bisa di-share itu akan lebih baik gitu ya. Iya, boleh. Nanti silakan dari masing-masing jurusan membuat IG Live seperti ini. Oke. Iya, kalau saya dari perwakilan dari fakultas, Pak. Oke. Nah, pertanyaan dari Mei 8JK. Untuk gambar pilihan, bisa pakai produk apa tidak, Pak? Lalu gimana pengumpulannya? Bisa, di foto. Bisa. Jadi nanti di situ ada penjelasannya ya, misalnya gambar 2 dimensi, patung, kriya, kerajinan tangan, apa istilahnya ya, eksperimen kayak gitu itu bisa. Ya. Kalau yang itu yang desain produk ya, kalau yang interior saya kurang update ya, mungkin bikin market seperti itu ya mungkin ya, nanti kita lagi.
kalau tapi saya pernah baca itu misalnya apa namanya karakter apa namanya itu komik, poster, Oke. seperti itu. Jadi nanti disesuaikan dengan itu. Oke, sip. Nah, semoga menjawab ya, Kak Mei, Mei 8JK. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Little G. Permisi Pak, untuk karya bebas itu dibuatnya bagaimana sebaiknya? Apakah ada tips dan triknya? Oke, tadi sudah saya singgung sedikit. Enaknya fokus aja. Misalnya gini, Mm-mm. kemarin itu ada yang anak SMA yang kebetulan juga apa namanya belajar juga, Mm. dia beli buku saya juga. Nah dia itu jago gambar sepatu, Mm-mm. mau masuk desain produk. Mm-mm. Dia sudah kamu fokus gambar sepatu aja. Cari browsing-browsing di IG, di Pinterest, gimana cara gambar sepatu. Gitu. Jadi Oke, dari situ dan alhamdulillah terima. oke. Jadi lebih baik fokus aja. Dia maunya interior misalnya. Interior ya coba bikin maket atau bikin gambar 3D ya. Di internet sekarang source-nya banyak ya. Gimana Hmm. bikin gambar 3D, gambar apa namanya, interior, perspektif, bikin mall, bikin cafe. Nah, Jadi kalau aku bisa bilang ini Pak ya, si Kak Lilit Little G tadi tuh harusnya punya goals. Dia tuh maunya kemana gitu kan. Terus dari situ fokus ya, aja gitu. Ya, biar semuanya mengerucut. di waktunya nggak cukup. Oke, nah semoga menjawab ya Kak Little G. Oke, nah ada pertanyaan dari penanya lain nih, Pak. Eh, Bagaimana agar kita tidak minder saat akan mengikuti tes Porto? Itu gambarnya Itu gimana tuh Pak tips? Apa mungkin gini dengan aja. gimana Pak? Hah? Gimana? Kalau saya nanti ya gini, jangan berpikir yang ikut tes itu jago semuanya. Enggak. Setelah dia nilainya digabungkan dengan 5 ini digabungkan dari ternyata juga masuk juga. Oke. Dari sebagai yang koreksi, paling enggak kalian jadi lebih semangat gitu. Hmm. Jangan minder gitu. Yang penting ini kan masih ada waktu. Hmm. Maksimalkan waktunya ini, pelajar ikut bimbel ya. Saya nggak melarang bimbel ya. Kenapa? Karena kayaknya yang sekarang satu-satunya yang jadi solusi yaitu gitu. Karena di SMA mana ada informasi yang komplit seperti ini. Jadi Tertentu mungkin salah satunya biar tips nggak minder adalah asah kemampuan kalian terus menerus ya Pak ya. Jadi kalau makin diasah itu kan makin pede gitu kan? ya sama dibikin senang aja. Dibikin senang aja. Sama kayak kita bernyanyi, kayak kita main gitar itu kan senang. Nah kalau kita sudah senang itu kecanduan. Saya kalau hari ini nggak gambar, saya nanti ada sesuatu yang kurang, gambar lagi. Oke. Ya. Nah, semoga menjawab ya Kak Ari gitu ya. Dan jangan minder gitu. Kita optimis aja, tapi optimisnya harus ya dibarengi dengan latihan-latihan kayak gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak. Dari Sarasa. Wah, hari ini live IG dengan pertanyaan terbanyak loh Pak. Biasanya kalau live IG sama Fakultas Kerabis ini pertanyaan terbanyak. Nah, Sarasa ini Oke, Pak. Ini ada Sarasa nanya, kalau pengen masuk The Cafe, ada saran nggak Pak gambar bebasnya itu seperti apa? Ya itu, kayak saya ulang lagi ya. Boleh. Nggak nyimak kali tadi Pak. Iya, bikin ilustrasi, bikin komik, bikin poster, ya, bikin karakter, bikin iklan, ya. Hanya video sama animasi video yang digital itu belum masuk di yang 2020 kemarin. Jadi di screenshot dulu baru. Nah, kira-kira perbedaannya itu. Jadi gini, pikirkan yang 2 dimensi, karya 2 dimensi, ilustrasi ya tadi ya komik dan lain-lain itu kan 2 dimensi ya. Ini yang dicari dengan kafe. Semoga menjawab ya Kak Sarasa. Jadi fokus aja gambar 2 dimensi kan, komik, poster kayak gitu-gitu. Animasi gitu boleh Pak ya? Ya animasi tapi di yang 2022 saya nggak tahu ketentuannya, mungkin harusnya di screenshot. Oke, siap.
bisa dikumpulkan dalam bentuk digital. Oke, Pak, ini ada pertanyaan menarik nih, Pak. Nama saya Helen dari SMKN 10 Medan. Katanya banyak orang di kafe tidak melulu tentang gambar dan tidak harus pandai menggambar. Tapi kenapa tesnya ada menggambarnya, Pak? Apa namanya? Ngeles ya? BJ. Gimana tuh, Pak? Boleh dibantu jawab, Pak? Gambarnya gitu. Tapi gambar itu juga apa namanya sebagian atau basic dari desain gitu. Contohnya misalnya saya mau mendesain mobil, ya kan, bisa nggak mendesain mobil itu dengan omongan? Nggak bisa. Mobil rodanya 4 ya, nanti rodanya ukurannya ada nanti ya, terus kemudian ada belokannya ada puternya di sini, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi setelah kita buat sketsa itu kan masih menganalisa lagi gimana ergonominya, gimana mobil biar nyaman, kan? Gimana aerodinamiknya. Kita harus bekerjasama dengan orang fluida misalnya. Nah itu sekompleks itu pekerjaan desain. Tapi desain tadi harus ada. Gimana cara kita visualisasikan? Oke, nah semoga menjawab ya, Kak Helen dari Medan. Iya. Suara saya masuk ya, Pak ya? Iya, jadi jawabannya kan tidak sama sekali, tetap ada gambarnya gitu. Tapi ketika masuk di perguruan tinggi, nanti kenyataannya tidak hanya gambar. Tapi untuk saringannya, gambar itu perlu. Kenapa? Ya karena kalau tanpa gambar, mana bisa kita bisa menyampaikan. Dan gambar itu bisa dipelajari. Gitu. Jadi jangan khawatir. Oke, nah Kak Helen pasti bisa kok ya, masih ada waktu berapa bulan ini sebelum untuk tes tahun depan. Tapi untuk yang tes itu kalau nggak salah ya April biasanya. Oh, masih ada waktu 4 bulan ya Pak ya, masih bisa ya Kak Helen ya, semangat, ayo. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Viana. Cara konsisten dalam menggambar itu bagaimana Pak? Konsisten itu yang penting senang dulu. Oh, yang penting passion. Ya, passion senang dulu. Ya, passion senang itu kayak misalnya orang gowes ya. Gowes itu saya dulu gowes gitu. Kalau dipikir orang gowes itu dia sampai keluar uang banyak ya. Sampai harus bikin jersey, dia janjian sama ini gitu ya. Itu kalau dia nggak senang mana bisa gitu. Betul. Gitu, kalau kita awali dengan senang, gimana bisa kita setiap hari harus gambar. Sementara di kerjaan desain mungkin tiap hari, nanti di kuliah tingkat 1 itu setahun itu tiap hari tanpa gambar. Oh, mantap. Nah, tadi jadi pertama kali kan kita bikin passion itu gambar. Kalau nggak suka gambar, berarti coba dicari dulu mana yang memang passionnya. Misalnya passion saya band-bandan, sudah maksimalkan aja band-bandan, nggak usah ke jurusan desain, masuk ke musik misalnya. Jadi harus bisa menemukan itu. Tapi jangan sampai passionnya TikTokan. Nah itu nggak ada ujiannya. Karena sekarang kan apa TikTokan? Oh iya, benar. Oke, nah ada pertanyaan dari Rif. Sorry Pak. Nah kalau kita TikTokan, Instagraman tapi produktif, kita nyari sesuatu yang bagus untuk kita kuliah, untuk kita dapat ilmu kan boleh. Boleh. Tapi kalau TikTokan uang, nah itu jangan. Ya betul, setuju. Nah. Ini ada pertanyaan dari Rizky Ananta. Apakah portofolio itu harus diberi cap dari sekolah lebih dulu sebelum dikumpulkan, Pak, dalam bentuk PPT? Tidak ada. Oke. Nggak ada. Itu yang SNMPTN ya, coba nanti dicek lagi. Saya kemarin, jadi ini saya balik lagi ke kriteria ya. Nggak ada tulisannya cap tidak lulus itu nggak ada. Oke. Nah, jadi kalau referensi dari untuk memverifikasi bahwa kepala sekolahnya itu mengetahui bahwa karya itu asli buatan dia. Tapi itu pernah ya ada seperti itu. Tapi kemarin itu karena pandemi itu malah tidak ada itu pun karena pandemi atau sudah peraturan berubah. Karena kan di sekolah kan libur kan, masa bikin yang mengharuskan anak-anak SMA datang ke sekolah untuk minta tanda tangan ke kepala sekolahnya. Jadi itu selama saya mengoreksi kemarin
tanda cap dari sekolah itu tidak dihiraukan, tidak apa namanya tidak ada di kriteria. Oke, tapi sekali lagi nanti teman-teman harus cari informasi lagi Pak ya yang terbaru seperti apa. Make sure, tapi kalau pengalamannya Pak Wulyo itu tidak ada seperti itu ya teman-teman ya, untuk cap dari sekolah tidak masuk kriteria. Oke, nah ini sorry Pak, aku sambil bacain. Oke, dari Fauzia. Menurut Pak Waluyo itu portofolio seperti apa dinilai bagus dan berpotensi? Karena kriteria ada 5 ya. Tadi ada 5. Yang pertama, saya juga pernah melihat ada sudah jelas dikasih tahu dikasih cover. Itu dia nggak dikasih cover. Oke. Jadi ini jadi gitu. Ini nggak ada cover, ini sudah hilang semua. Kenapa? Ini bisa dicurigai sebagai joki. Ya kan bisa juga dia kan pada banyak situs misalnya Get Freelancer, ada situs misalnya apa ya, Fiverr atau apa ya, Fiverr, ya, Kak buatin gambar seperti ini, nanti harganya berapa, 300.000, oke, cuing, besok jadi, bisa kan sekarang. Nah bisa juga karena dia nggak ngerti apa ini sehingga dia cuma mengumpulkan satu PDF, satu JPG aja, cuing gitu. Dan harus hati-hati Pak ya, padahal nanti akan dites di tempat. Jadi teman-teman di sini jangan coba-coba ya. Dari curang. Dan saya juga kalau jadi dosen ya, curang tak habisin dari awal. Weh, hati-hati. Repotin kita itu. Oke, yang kedua, portofolio apa yang bagus? Yang pertama itu cover. Yang kita aturan, gambar suasana jangan sampai salah dengan gambar imitatif. Suasana harus kita seimajin mungkin, ide kita harus seliar mungkin gitu, nggak perlu out of the box, nggak apa-apa, yang penting itu paling nggak orang ketika lihat tuh wah ini bagus ini gitu, jadi ada impresi pertama itu. Detail-detail, nah itu kriteria kita yang harus saya jelaskan, nggak bisa sekarang ya, detail-detail. Misalnya udah bener atau belum ininya, proporsinya, kepalanya, badannya terlalu tinggi nggak, terlalu kurus nggak, itu detail-detail. Misalnya wajahnya kelihatan aneh nggak, tangannya itu aneh nggak, kan tangan kadang terlalu kecil, terlalu besar gitu, itu detail-detail. Terus imitatif kan berwarna. Oh ya sorry, balik lagi pertama tadi, teknik, misalnya teknik pensil. Nah itu boleh pensil sama pulpen, jangan sampai nanti di situ ada penjelasan pulpen sama pensil, dia menggunakan krayon misalnya. Nah itu teman-teman dia didusuk, gosok-gosok itu kan. Nah itu teknik pensil, itu tekniknya teknik soft pastel misalnya. Nah kayak gitu itu portofolio nanti ngaruh juga. Lalu yang kedua tadi berwarna ya, warna juga gitu, cat air. Kita harus bisa perlakuan cat air sesuai dengan teknik yang benar gitu. Cat air di blok seperti cat kosmetik salah. Air itu transparan. Kita ini ya kayaknya bingung juga. Iya, saya juga bingung. Aduh. Dan waktunya nggak cukup Pak. Nanti kita bikin sesi IG live berikutnya aja. Itu ya kira-kira ya. Nanti silakan, nanti kita akan coba. Saya akan coba bikin di channel saya. Insya Allah nanti seminggu bisa akan saya edit ya. Silakan nanti bisa diskusi di kolom komentar. Iya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Tapi aku rasa udah dijawab tadi ya. Untuk SNMPTN selain portofolio apa ada kriteria peringkat rapor dan indeks sekolahnya? Nah, oke. SNMPTN belum ada tadi. SNMPTN saya nggak menguasai di luar portofolio ya. Jadi silakan nanti di luar portofolio ditanyakan ke panitia yang lain gitu ya. Saya fokus di portofolio aja gitu ya. Tuh. Ini kayak gara-gara ada hadiahnya tuh. Jadi pada nanya. Sorry Pak. Ini gara-gara ada hadiahnya jadi nanya. Oh iya, enggak. Emang mereka pengen tahu Pak. Berapa nih ya, bukan hadiah. Nah, coba dari tadi penanya itu, Bapak pilih salah satu Pak pertanyaan yang menurut Pak Waluyo paling oke untuk mendapatkan hadiah tadi ya Pak ya. Satu buku ya. Oh iya. Itu Bapak bisa lihat di kolom komentar sama yang di question mark itu Pak untuk milih pemenangnya.
Oke, saya milih yang pertama tadi. Kayaknya paling ini, paling bikin saya lebih mikir lah. Oh gitu, yang plagiat ya Pak ya. Nah, silakan ya. Of the- Ya, silakan Oke. Kak Fasil RB ya. Ini rajin loh Pak ikut IG Live dia. Silakan. Oh iya, Iyo. doakan. Amin. Oke, jangan lupa ya Kak Fasil RB di-up lagi alamatnya via DM. Nanti kita akan kirimkan hadiahnya. Terus untuk yang free trial kelas gimana tuh Pak? Untuk Kelas diberikan ke siapa besaran aja? Berapa nih Pak? Boleh berapa? 5 boleh ikut trial kelas Ha-ha. hari Minggu ya. Hari Minggu, oke. Udah siap belum? Coba di kolom komentar dong. Siap, siap, siap. Siapa yang siap? Oke ya. Ini aku pilih. Tadi penanya yang menurut aku oke ya. Itu ada Little G. Little G. Jadi yang aku sebutin namanya bisa DM. Nanti aku akan kirimkan link dari kelasnya Pak Waluyo. Terus Ari. Gimana cara mengatasi minder? Ya. Terus aku akan ngasih ke Dan Mbak yang dapat buku tadi boleh juga oke, kelas yang dapat buku tadi ya, Fasil RB, ikut ya ikut trial kelas. juga bisa. Oke, Terus terus Helen tadi yang sempat nanya Pak, kenapa ada tes gambar? Nah, dia kita ikutin aja biar dia bisa lihat kira-kira gambar tuh ternyata nggak sesulit yang dipikir gitu kan. Kak Helen ya yang dari Medan tadi boleh ikut. Berarti kurang satu ya? Siapa ya? Kurang dua nih. Kak Fauzia V. Terus sama Kak Sarasa. Oke, silakan langsung nge-DM ke ITS_Kreabis. Nanti untuk aku follow up untuk bisa ikut kelasnya Pak Waluyo. Nah, aku boleh recap lagi nggak Pak untuk tadi yang hal-hal yang harus dihindari atau hal-hal yang menjadi penyebab teman-teman ini dari yang kemarin-kemarin itu gagal untuk lolos portofolio gitu ya. Nah, yang pertama itu nggak prepare, nggak ada persiapan gitu. Jadi jangan dipikir kalau ikut portofolio ini, kalian tes portofolio ini cukup dengan seminggu latihan, itu enggak gitu. Bahkan yang udah gambarnya cukup bagus aja itu butuh waktu 2 bulan gitu ya. Jadi harus disiapkan dari sekarang. Kalian bisa ngambil banyak ya Pak ya, ada ada les-les bimbel atau bisa di YouTube atau dari bukunya Pak Waluyo gitu kan ya. Nanti bisa langsung DM aja. Oh bukan ya. Oke. jangan Terus yang nomor 2 adalah tidak membaca dengan detail. Jadi tidak membaca detail peraturannya seperti apa gitu ya. Jadi tolong peraturan itu dibaca dulu ya. Goalnya kalian mau apa itu fokus gitu ya. Nah yang ketiga itu minder sampai akhirnya malah yang parah adalah sampai akhirnya nggak jadi ikut tes gitu Pak ya. Nah itu kalau menurut aku fatal banget. Oke. Ya jadi dengan rasa minder itu sebenarnya bisa di overcome atau bisa bisa dihilangkan dengan cara ya latihan aja gitu. Latihan, nanti kamu pede gitu. Jadi mindernya hilang gitu kan. Terus selanjutnya gagal membaca soal. Betul ya Pak ya? Jadi kan di soal tuh udah ada tuh gambarnya seperti apa, pakai pensil, pakai pen gitu. Kamu jangan terlalu kreatif sehingga menggunakan krayon gitu. Jadi ya nggak masuk gitu kan. Oke, terus pastikan bisa tahu ya Pak ya untuk kriteria-kriterianya itu seperti apa dari pengujinya. Betul ya Pak? Iya. Kriteria itu bukan dari penguji ya. Ha-ha. Itu dari LTMPT. Dari penguji itu hanya seperti robot aja. Oh, sorry. Oke, nah Dan yang tahu hanya Oke. gitu. Nah itu dari ya rajin-rajin baca mungkin website dari LNMPT tadi Pak ya. Iya. Nah itu. Nah kira-kira ada lagi nggak Pak yang mau disampaikan lagi nih Pak? Atau bisa langsung closing statement? Oh ya, ini yang tadi mungkin belum tahu tentang kelasnya. Kita mungkin nggak jelas. Kita fakultas, kita resmi dari kampus. Iya. Ya.
kita itu di ITS itu punya 1 tahun kelas 1 tahun namanya Prodes. Nah di Prodes kita ada dua kelompok. Yang kelompok pertama kita itu mengajari anak SMA untuk persiapan itu. Kelompok kedua adalah ngajari murid yang dulu itu nggak lulus SBMPTN untuk ikut SBMPTN tahun depannya. Jadi kalau nanti saya kasih free trial kelas itu sebenarnya kelas yang diadakan oleh ITS secara resmi, bukan saya privat atau bukan. Jadi silakan nanti yang lainnya juga boleh ya, nanti bisa bisa dicari di Google ya, Prodes gitu ya. Prodes, lalu websitenya Prodes Technoscience Academy.co.id. Oke. Nah, Pak, juga iya, Pak boleh bantu di kolom komentar, Pak. Tadi Bapak yang tadi untuk website Prodes dan untuk Instagramnya, Pak. Jadi biar nanti teman-teman di sini yang lagi nonton langsung bisa masuk ke Instagramnya Prodes atau mereka bisa masuk ke websitenya Prodes gitu. Saya tak lepas dulu. Ya, boleh Pak. Oke, nah sambil menunggu Pak Waluyo untuk mengetikkan Instagram dan website dari Prodes, di mana tadi beliau cerita bahwa ITS secara resmi memang ada programnya gitu loh untuk teman-teman yang mau prepare gitu masuk ke S1 gitu nantinya gitu ya, dan mengajarkan cara-cara untuk menggambar. Wah seru banget nih, yang nonton banyak. Ya kelasnya online. Kalau offline gimana caranya Pak Waluyo di Polandia? Ada yang nanya Pak, kelasnya online ya Pak? Iya online. Di kelasnya Prodes itu ada 2 hybrid ya. Yang online saya, offline nanti ada alumni ITS juga yang ngajar di sana. Oke, nah ada 2 ternyata, menarik kan? Kalau kalian mau offline juga bisa di Surabaya dan ikut online-nya juga bisa. Jadi bisa diikuti dari manapun. Nah ini sambil nunggu Pak Waluyo untuk mengetikkan ininya. Wah banyak loh Pak yang bilang terima kasih udah di-share tentang persiapan portofolionya. Saya juga terima kasih yang minat. Saya kita sebagai dosen itu goalnya itu gimana caranya biar kita itu ngajar semudah mungkin kan. Betul. Nah ngajar itu kalau dapat mahasiswa yang kompeten. Makanya kita bikin sosialisasi ini dari fakultas bikin seperti ini itu biar ya kita dapat mahasiswa yang layak gitu ya. Betul. Yang kompeten, yang bagus, sehingga nggak ngerepotin kita waktu ngajar. Ya kan? Iya. Iya. Dan biar adik-adik ini bisa dapat tips-tips ini untuk masuk ke ITS gitu loh. Karena saya sendiri juga alumni ITS gitu kan. Dan ya insya Allah lah kalian kalau udah masuk ITS nanti peluang kerjanya juga besar gitu kan, dan profil alumninya pun keren-keren banget gitu. Jadi nggak salah kalau kalian itu memang kepengen masuk desain produk ITS, mau masuk ke DKV ITS atau desain interior di ITS. Bapak udah ngetik ini nih belum Pak? Apa? Prodes, akunnya Prodes di kolom komentar. Iya sama ya. Iya. Biar nanti teman-teman bisa ini Pak, bisa langsung kepoin IG-nya Prodes. Nah untuk teman-teman tadi yang tertarik ya, langsung bisa kepoin aja ke IG-nya Prodes, Instagram Prodes. Kok nggak muncul ya? Biasanya dimention langsung keluar kan ya? Iya. Nah ini aja deh saya bacain ya, di prodes.its Technoscience. Betul ya Pak ya IG-nya ya? Oh iya. Saya bantu ketikkan aja di sini. Prodes.its. Oh ya udah. Nah, teman-teman langsung bisa kepoin itu ya, Prodes ITS Technoscience. Nggak muncul ya? Oh muncul Pak, udah muncul barusan. Oke. Kira-kira ada lagi Pak yang mau disampaikan ke teman-teman ini yang mau persiapan portofolio untuk mengejar mimpinya berkuliah di ITS nih Pak? Apa ya? Berdoa
Berdoa sih tadi kita nggak bahas masalah berdoa ya. Iya, berdoa. Restu orang tua Mm. gitu ya. Nah, ini dapat yang terbaik lah. Gitu. Amin, Jadi amin. walaupun misalnya diterima di jurusan desain, pasti itu nanti juga memang masa depan yang memang dipilih terbaik Mm. dari Allah buat kita gitu. Betul. Nah, itu yang paling penting dan juga nanti merestui itu. Itu yang nggak kita bahas di teknis tadi ya. Belum, Pak. Pengalaman saya juga itu ya. Pengalaman saya misalnya saya dapat kuliah di luar negeri di Eropa seperti ini juga awalnya itu juga susah payah seperti kalian. Mm. Saya malah awal rencana ke Eropa gitu. Karena saya ke Jepang setiap beasiswa saya ingin ke Jepang gitu. Tapi sama aplikasinya ke Eropa. Ternyata ya alhamdulillah ternyata di sini juga apa namanya banyak kelebihan-kelebihan yang saya dapatkan gitu. Iya. Itulah mungkin ya apa di luar teknis ya Mm. itu juga perlu disiapkan. Baik. Nah, jadi yang disiapkan ada dua ya. Jadi faktor teknis dan non teknis. Tadi kita udah sampaikan semuanya. Nah, kita doain bareng ya Pak ya. Semoga yang nonton ini semua bisa lolos ya. Jadi mahasiswa ITS. Amin. Nanti bisa ketemu sama Pak Waluyo di situ. Oke. Di protes Oh ya, kalau di Prodes ketemu saya nanti. Oke. Ya udah, Pak Waluyo terima kasih banyak. Semoga studinya lancar, Pak. amin. Ya, jangan Terima kasih. ya. Amin. Jangan kapok-kapok kalau kita invite lagi, Pak ya. Jadi narasumber. Apa? Jangan kapok kalau kita Oh, iya. invite lagi. Siap. Oke. Saya senang nanti kalau kita apa namanya sharing-sharing seperti ini. Baik, terima kasih banyak Pak Waluyo atas waktunya. Nah, untuk teman-teman yang tadi sudah saya sebutkan namanya, langsung segera DM saya, DM di ITS_Kreabis, karena nanti saya akan infokan linknya Pak ya, link kelasnya ya, kepada teman-teman yang menang ini. Ya udah kalau gitu saya Zahra sebagai moderator undur diri dulu. Semoga lancar-lancar ya teman-teman mempersiapkan portofolio dan kita doakan biar kalian diberikan yang terbaik. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.